warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ita Prihantika dan selamat pagi teman-teman semua. Berdirinya kami di sini, kami ingin menganalisis pengantar ilmu administrasi publik menggunakan 5W1H. Perkenalkan, saya Balkis Nesya Ananta dari kelas Mandiri A dengan NPM 2556041016. Saya Elva Tiara dari kelas Mandiri A dengan NPM 2556041022. Saya Neona Fern Alfa Ivani dari REK B dengan NPM 251604143. Saya Eriti Wahyuni dari kelas REK B dengan NPM 2516041067. Saya Nadia Safitri dari kelas REK B dengan NPM 2516041062. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi administrasi publik menurut pandangan klasik dan modern. Menurut pandangan klasik, administrasi publik didefinisikan secara sempit sebagai pelaksanaan hukum atau kebijakan publik secara rinci dan sistematis. Definisi ini sangat menekankan pada dikotomi politik administrasi, di mana administrasi publik dianggap sebagai area teknis dan non-politik yang berfokus pada efisiensi operasional pemerintah. Administrasi diartikan sebagai pengelolaan urusan pemerintah melalui struktur birokrasi legal, rasional, dan hierarkis. Dan didasarkan pada aturan yang ketat dengan tujuan utama melaksanakan pekerjaan publik seefisien mungkin. Intinya, administrasi publik klasik adalah tentang bagaimana menjalankan pemerintahan, bukan apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua yaitu definisi administrasi publik menurut pandangan modern. Menurut pandangan modern mencakup beberapa aliran yaitu NPM, NPS, Governance. Administrasi publik modern didefinisikan sebagai proses manajerial, kebijakan, dan etika pelayanan yang melibatkan multi aktor. Dalam konteks NPM, definisinya berorientasi pada kinerja dan pasar, yaitu pengelolaan sektor publik dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas hasil. Sedangkan dalam konteks NPS, definisinya berfokus pada pelayanan dan demokratis dan responsif terhadap kepentingan publik yang dikonstruksi melalui dialog dan partisipasi warga negara. Secara keseluruhan, administrasi publik modern adalah tentang menciptakan dan menyampaikan nilai publik dengan fleksibel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Selanjutnya yaitu mengapa administrasi publik diperlukan dalam sistem pemerintahan. Administrasi publik diperlukan dalam sistem pemerintahan karena menghubungkan kebijakan publik dengan pelaksanaan di lapangan, serta menjamin layanan publik berjalan secara efisien dan efektif. Administrasi publik juga memastikan pemerintahan bersikap stabil, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya administrasi publik, tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Untuk selanjutnya, unsur 5W1H yaitu who atau siapa. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses administrasi publik? Yang pertama ada birokrat, politis, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lainnya yang terlibat. Sedangkan when atau kapan administrasi publik mulai berkembang sebagai disiplin ilmu di dunia barat? Pertama, sejak akhir abad ke-19 era klasik awal formal. Yang kedua, yaitu periode antar Perang Dunia tahun 1910 sampai 1940. Yang ketiga, yaitu pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945 sampai 1960-an, konsolidasi sebagai disiplin ilmiah. Yang keempat, pada tahun 1960 sampai 1980-an, era behavioral human relation and critic paradigma klasik. Yang kelima yaitu tahun 1980 sampai 2000, reformasi dan NPM, New Public Management. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, Governance and Collaboration Public. Lalu, di mana administrasi publik diterapkan dalam konteks pemerintahan Indonesia?
Dalam konteks pemerintahan Indonesia, administrasi publik diterapkan di berbagai tingkatan dan lembaga pemerintah, sesuai dengan sistem desentralisasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Administrasi publik diterapkan secara luas di seluruh struktur pemerintahan Indonesia yang terdiri dari 3 tingkatan utama. Yang pertama ada di tingkat pusat. Di pemerintah pusat, administrasi publik dikelola oleh kementerian, lembaga negara, dan sekretariat negara. Contohnya, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas koordinasi administrasi pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan pengawasan desentralisasi. Lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara menangani rekrutmen dan manajemen pegawai negeri. Lalu yang kedua ada di tingkat daerah. Di provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan, pemerintahan umum yang melibatkan gubernur, bupati atau wali kota, dan dinas-dinas daerah. Mencakup pengelolaan anggaran daerah, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengendalian sosial. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mengimplementasikan kebijakan lokal dengan dukungan administrasi publik. Lalu yang terakhir ada di tingkat desa atau kelurahan. Di tingkat terkecil, administrasi publik diterapkan melalui kepala desa atau lurah dan perangkat desa yang menangani urusan seperti pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana desa, dan layanan dasar seperti administrasi kependudukan dan pembangunan lokal. Selain itu, administrasi publik juga diterapkan di lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengawasan dan di badan usaha milik negara untuk pelayanan publik seperti PLN atau Pertamina. Jadi yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip administrasi publik seperti akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan dalam praktik. Jadi yang pertama itu ada akuntabilitas. Jadi akuntabilitas sendiri itu berarti pemerintah dan aparatnya bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik. Jadi kemudian implementasi yang pertama itu adalah penyusunan dan publikasi laporan keuangan. Jadi setiap instansi pemerintah itu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di akhir tahun. Kemudian yang kedua itu adalah menindaklanjuti apabila ada aparat yang melanggar aturan. Jadi setiap pejabat yang melakukan penyalahgunaan atau melanggar aturan maka wajib dikenai sanksi hukum, sanksi disiplin ataupun sanksi hukum. Nah, kemudian yang kedua itu ada transparansi. Jadi transparansi sendiri yaitu informasi publik dapat diakses masyarakat secara mudah, lengkap, dan tepat waktu. Nah, kemudian implementasinya yang pertama itu ada publikasi laporan keuangan. Jadi hasil audit dari BPK itu harus dipublikasi secara terbuka. Kemudian yang kedua itu ada penerapan atau penggunaan dashboard pelayanan publik. Nah, jadi di tempat-tempat layanan publik seperti Dukcapil ataupun rumah sakit itu diwajibkan atau diharuskan menyediakan dashboard online. Jadi dashboard online ini bertujuan untuk supaya masyarakat bisa melihat antrean layanan secara real time, kemudian ada transparansi waktu layanan dan prosedur yang harus ditempuh, serta biaya layanan yang dicantumkan agar tidak terjadi pungli. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.